Jadi hati kita itu perlu kita jaga. Makanya dalam Amsal berkata, ya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ada kaitan antara hati dengan pikirannya, saudara-saudara. Ya, karena dari situ terpancar kehidupan, dan dari situ juga akan mengalir kesembuhan bagi seluruh tubuh kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Hari ini saya mempertegaskan kepada setiap kita untuk memiliki hati yang benar-benar di dalam Tuhan, sehingga hati kita pun dikuduskan hari demi hari oleh firman-Nya. Ada firman Tuhan hari ini yang saya sudah sampaikan sebelum direkam dalam video ini kepada Bungan Cinta, ya. Bungan Cari Perayaan Angin bersama dengan Bapak Brema di belakang Sepayung, ya, dimana mereka dan kami sama-sama sekarang sedang berada di Rumah Sakit Adam Mali untuk akan membawa, ya, kempu saya termasuk cucu saya dan anak mereka ini sedang tidur, ya. Puji Tuhan. Nah, ini luar biasa, Roh Tuhan bekerja, ya. Anak-anak biasa kalau begitu, kalau didoakan tidur, ya, itu Roh Tuhan bekerja, ada malaikat Tuhan dalam setiap anak-anak. Nah, jadi apa yang pernah dialami oleh setiap banyak orang itu kebanyakan adalah terluka hati karena perlakuan oleh orang lain. Hari ini sudah diakui memang oleh Nandi Brema, perlakuan 10 tahun yang lalu, ya, oleh kurang lebih oleh ibunya, ya, daripada Sepayung. Itu saya katakan kita tidak boleh membenci. Tidak percaya pun banyak perlakuan dari kesama hamba Tuhan, saudara saya sendiri pun. Tapi jangan kita membenci. Ingat, membenci itu sama dengan membunuh. Jangan pernah membenci siapapun, ya. Itu yang pertama. Membenci jangan pernah siapapun. Supaya kita jangan ada rasa dendam, rasa sakit hati di dalam diri kita. Tinggalkan semua rasa kebencian kepada siapapun. Tinggalkan semua rasa dendam dalam diri kita, supaya kita bisa mengampuni dan menerima siapapun dalam hidup ini. Karena kita ini sudah diterima Tuhan Yesus tanpa syarat, tanpa mengingat-ingat akan kesalahan kita. Mengapa kita harus mengingat akan kesalahan orang lain? Hari ini juga saya percaya mujizat terjadi, amin. Setelah ditonton tadi, ya, dalam playlist video saya di channel, ya kan, Bapak Sepayung, Bapak Brema. Nanti terus ditonton, ya, terus tonton ulang-ulang supaya ada iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan beriman Kristus, ya. Artinya memang supaya iman kita itu terus bertumbuh dari, ya, pembacaan firman Tuhan dan termasuk menonton video rohani, ya. Jadi saya yakin hari ini juga terjadi mujizat kesembuhan atas anak kita itu, ada plan itu, ya, kempu saya itu, Berta Sepayung, ya, karena dipulihkan dari orang tuanya terlebih dahulu, dimana apa yang Nandi Brema alami sekarang ini juga saya katakan tadi dialami oleh banyak orang, tidak mengampuni dan tidak bisa menerima perlakuan yang sudah, ya, diterima, yang terjadi kira-kira 10 tahun lalu. Hari ini juga ingat tadi Filipi 4 ayat 8 dan Filipi 2 ayat 5. Ya, nanti boleh ditonton lagi, dicatat ulang Filipi 2. Nanti pun saya tuliskan nanti, ya, saudara pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini. Ingat, bagi engkau yang sulit untuk mengampuni dan selalu terpikir akan hal-hal yang jahat terhadap orang lain yang memperlakukan dirimu dengan semena-mena beberapa waktu-waktu yang silam, hari ini ingat dua firman Tuhan yang saya sampaikan kepada engkau sekalian juga, khususnya kepada Nandi Brema yang ada bersama saya di dalam mobil ini. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaanmu seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang pernah memperlakukan kita, yang menyakitkan hati kita beberapa lama yang silam, ingat ayat ini. Aku tidak mau Tuhan menaruh pikiranku kepada kebencian atau kepada yang lama yang pernah dia lakukan terhadapku.
Tapi aku menaruhkan pikiranku dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana rupanya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Tuhan? Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu berpikir hal-hal yang baik terhadap kita. Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan penyakit yang diderita sekarang ini oleh gempuku ini, tidak. Penyakit bukan dari Tuhan. Ingat, bukan. Pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita bukan dari Tuhan. Alkitab jelas berkata bahwa semua pencobaan yang datang kepada kita itu adalah pencobaan yang biasa. Dan kalau kita dicoba, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu. Oleh sebab itu mari, ya, Filipi 4 yang 8 yang kedua. Jadi saudaraku, semua yang baik, ya, kapan mulai ada yang melihat seseorang kita, mulai ada pikir kita nggak baik, buang jauh-jauh. Ingat firman Tuhan Filipi 8, pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang suci. Pikirkanlah semua itu. Pagi hari ini saya percaya kita akan bersatu hati berdoa. Nandi Brema, ya, buka hatimu, cepat tangan, tutup mata, sama-sama juga Bapak Brema, buka hati. Saya percaya Roh Kudus senantiasa memberi pertolongan bagi kita orang yang percaya. Di mana 2-3 orang berkumpul, walaupun kita di dalam mobil seperti saat ini, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada saat ini, Roh Kudus ada, memberikan kekuatan, kemampuan bagi Nandi Brema untuk bisa menerima kenyataan keadaan yang pernah terjadi. Memang menyakitkan. Yesus juga sangat sakit, menderita. Apalagi mau Paskah. Kalau kita mengenangkan apa yang diderita dialami oleh Yesus, sangat sakit sekali. Belum seberapa apa yang kita alami. Belum seberapa apa yang dialami oleh Nandi Brema seperti apa yang dialami oleh Yesus hari ini. Tuhan Yesus saja pun tidak mengingat-ingat akan kesalahan kita. Masakan kita tidak bisa melupakan segala dosa-dosa kita. Segala dosa-dosa orang-orang yang telah menyakiti kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa, Kau Bapa yang baik, Maha mengampuni. Kau Bapa yang mengetahui keadaan daripada keluarga yang sekarang ada bersama-sama dengan saya di sini, Tuhan Yesus. Kau melihat bagaimana Bapa. Kau sudah tahu Tuhan keadaan mereka sesungguhnya, Tuhan. Kau juga Tuhan tahu apa yang pernah diperlakukan terhadap Nandi Brema ini. Pagi hari ini Tuhan, bagaimana Engkau telah berkata di atas kayu salib. Salah satu perkataan yang pernah Kau ucapkan di atas kayu salib. Ada 7 perkataan. Salah satunya yang pernah Kau katakan, yang pagi hari ini juga saya katakan kepada khusus pada Nandi Brema, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai Tuhan. Engkau mengikat. Sudah selesai Tuhan. Sudah selesai iblis itu mengikat segala pertawanan-tawanan, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran trauma atas perlakuan. Hari ini juga aku cabut, aku tolak, aku ikat segala ikatan-ikatan belenggu dari peristiwa 10 tahun yang lalu terhadap Nandi Brema ini. Aku lepaskan, aku putuskan. Tidak boleh ada lagi ikatan-ikatan masa lalu, kenangan-kenangan yang silam, yang menyakitkan. Aku putuskan semuanya di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan terjadilah hari ini juga pemulihan total sempurna terhadap Nandi Brema, Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu Tuhan yang senantiasa, hamba hanya beberapa saat, beberapa detik saja di mobil ini, tapi sesungguhnya Roh Kudus senantiasa selama-lamanya Tuhan bersama dengan Nandi Brema ini, Tuhan. Bahkan saat ini juga Tuhan Yesus, dia mengirimkan, merilis the forgiveness, melepaskan pengampunan kepada ibu mertuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada lagi bekas luka, tidak ada lagi ingatan-ingatan memori yang jelek memburuk. Dalam nama Yesus. Filipi 4:8 sekali lagi firman Tuhan berkata khusus kepada
Nani Brema, yang baik, yang manis, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semua itu dalam nama Yesus. Cengkeram hati dan pikiran Nani Brema Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Sudah berdoa dan syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Pemirsa, haleluya. Hari ini saya merasakan sekali ada aliran seperti Yesus yang waktu yang dijamah oleh wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, merasakan ada keluar dari dalam diri. Saya juga merasakan ada keluar satu kuasa Tuhan, pemulihan, terjadi kesembuhan terhadap Berta yang saat ini sekarang sedang tidur ya di dalam pangkuan ibunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Jangan lupa tetap terus saudara berdoa dan tetap terus nantikan Tuhan. Haleluya.